Pos Pondok Demit ini digadang-gadang adalah pasar setan atau tempat berkumpulnya para hantu-hantu di sini. Ibu-ibu penjaga posko itu seperti santai menjawabnya. Emang udah biasa, Mas. Jangan kaget. Sering kok pendaki yang nginep di sana mengalami gangguan tersebut. Selamat datang di Lucky Channel 99 di episode kisah pendakian. Di segmen kali ini saya akan menceritakan kisah pendakian Gunung Raung, yang dimana Gunung Raung ini terkenal gunung paling ekstrim di Pulau Jawa. Cerita ini berasal dari Mas Heri Bolot, seorang pencinta alam. Saat itu beliau berencana untuk melakukan pendakian terakhirnya di tahun 2009 dengan target melakukan pendakian di Gunung Raung. Alasannya adalah dia memang tidak pernah mendaki di Gunung Raung. 2009 dia melakukan pendakian dengan seorang temannya, sebut saja Mas Bedu. Dia berangkat dari stasiun Senen menuju stasiun Surabaya, lalu dia melanjutkan dengan menggunakan kendaraan umum yaitu bis dari terminal Surabaya menuju ke Banyuwangi. Singkat cerita, dia sampai di basecamp posko pendaftaran Gunung Raung. Tidak pikir panjang, dia langsung melakukan pendaftaran registrasi untuk melakukan pendakian berdua dengan Mas Bedu. Untungnya oleh pihak posko pendaftaran Gunung Raung diizinkan untuk melakukan pendakian berdua. Setelah melakukan pendaftaran registrasi, mereka berdua menyiapkan logistik mereka, terutama air, mengingat Gunung Raung ini teksturnya sangat sulit untuk mencari sumber mata air. Dan perlu kalian ketahui, di Gunung Raung ini ada 4 jalur. Yang pertama Jambiwangi, yang kedua via Glenmore, yang ketiga via Sumber Beringin, dan yang terakhir via Kalibaru. Di kesempatan ini Mas Heru dan Mas Bedu memilih untuk mengambil jalur Kalibaru. Mereka start dari posko pendaftaran dengan menggunakan ojek untuk menuju ke batas perkebunan warga, yang katanya di sana ada posko bayangan. Namun Mas Heri dan Mas Bedu tidak ada melihat tanda-tanda adanya pos. Sesampainya di batas perkebunan warga, mereka langsung turun dan mereka mengecek peralatan pendakian mereka. Lalu mereka mengatur penjemputan ojek untuk 2 hari 2 malam. Setelah mengatur waktu penjemputan ojek, mereka langsung melakukan pendakian dengan tempo langkah yang santai, karena mereka tidak ada target untuk sampai di pos 4, pos 5 jam berapa. Mereka berdua benar-benar melakukan pendakian dengan santai, dan mereka mendapat informasi di posko pendaftaran tadi bahwa tidak ada pendaki satupun untuk hari ini. Kebetulan jarak dari batas perkebunan warga menuju ke pos pertama yaitu pos Pondok Sumur cukup lumayan jauh. Mereka start setengah 12 dan mereka sampai menginjak di setengah 5 sore, tak kunjung sampai di pos Pondok Sumur. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp di pertengahan jalan karena mengingat langit mulai gelap dan badan mereka juga mulai lelah. Akhirnya mereka bangun tenda di sana. Mereka makan, mereka ngopi, ngobrol santai. Tidak ada keanehan untuk malam itu. Namun keesokan harinya, betapa terkejutnya Mas Heri ketika bangun keluar tenda melihat bahwa di sebelahnya ada pohon yang sangat besar, yang dimana semalam mereka berdua tidak ada
melihat pohon itu. Ketika dicek, Mas Heri melihat ke atas pohon, ternyata suara itu berasal dari hewan-hewan sejenis monyet bergelantungan di atas pohon besar. Karena Mas Heri tidak mau hewan-hewan itu menyerang, akhirnya Mas Heri dan Mas Bedu memutuskan untuk cepat-cepat packing dan melakukan pendakian lagi. Pukul 8 tepat mereka melanjutkan pendakian dari tempat mereka bermalam menuju ke pos pertama, yaitu pos Pondok Sumur. Langkah demi langkah mereka lalui dengan santai, pelan. Makin kesini jalur makin rapat dan makin tertutup oleh semak belukar. Dan perlu kalian ketahui, di Gunung Raung ini ada 4 pos yang namanya saja bikin kalian merinding. Yaitu yang pertama pos Pondok Sumur, pos Pondok Demit, pos Pondok Mayit, dan yang terakhir pos Pondok Angin. 1 jam mereka melangkah, akhirnya mereka sampai di pos pertama, pos Pondok Sumur. Yang dimana mitosnya dulu di sini ada sumur untuk para petapa mengambil air, dan sampai saat ini pun sumur itu masih ada, cuman tak kasat mata. Jika malam tiba, tak jarang para pendaki mendengar suara derap kaki kuda. Di pos Pondok Sumur ini mereka akhirnya beristirahat lagi, ngopi, ngerokok, karena mereka melihat jam masih jam 9. Selang beberapa menit ada beberapa warga, sekitar 5 orang warga sekitar yang melakukan aktivitas mereka, yaitu mengambil tumbuh-tumbuhan untuk jamu-jamuan. Dan salah satu dari mereka menghampiri Mas Heri dan Mas Bedu dan berkata, "Ini Mas," dengan memberikan tanaman yang mereka ambil dari sana. Ini bisa buat vitalitas tubuh dan buat nyeri-nyeri. Akhirnya Mas Heri mengambil tanaman tersebut. Setelah itu warga itu langsung turun dan Mas Bedu dan Mas Heri memasak untuk makan di pos 1. Setelah makan, Mas Heri prepare untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos Pondok Demit. Setelah 2 jam lebih melangkah, akhirnya mereka sampai di pos Pondok Demit. Seperti namanya, pos Pondok Demit ini digadang-gadang adalah pasar setan atau tempat berkumpulnya para hantu-hantu di sini. Di pos ini Mas Heri dan Mas Bedu tidak beristirahat lama-lama karena mereka menargetkan untuk siang sudah sampai di pos Pondok Angin. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dari pos 2, pos Pondok Demit, menuju ke pos Pondok Mayit. Di tengah-tengah perjalanan antara pos Pondok Demit dan pos Pondok Mayit, Mas Heri dan Mas Bedu melintasi satu area yang terlihat seperti bekas terbakar, yang dimana area tersebut cukup lumayan luas. Jadi di sana Mas Heru berjalan dengan sangat hati-hati karena bekas bakaran itu terlihat masih baru. Akhirnya mereka sampai di pos Pondok Mayit, dan di sini mereka tidak berlama-lama lagi beristirahat karena kata Mas Heri, hawa di pos Pondok Mayit ini kurang enak, dan ditambah lagi ada satu gubuk usang lama menambah kesan mistisnya di pos Pondok Mayit ini. Akhirnya mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos Pondok Angin. Mereka berjalan langkah demi langkah dengan jalur yang tidak cukup terjal di antara pos Pondok Mayit menuju ke pos Pondok Angin ini, serta mereka diberi view dengan terlihatnya puncak Raung. Jadi mereka dengan santai dan cukup lumayan senang karena sudah mulai terlihat puncak Raung. Akhirnya jam 4 sore mereka baru sampai di
pos Pondok Angin, yang dimana dari target awal siang harus sampai di pos Pondok Angin. Ternyata estimasi tersebut salah karena mereka berjalan cukup santai dan juga mereka juga tidak mengira bahwa jarak antar pos ini cukup lumayan jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk bangun tenda di pos Pondok Angin ini dan mereka masak, ngopi, makan berat, dan mereka memutuskan untuk bermalam di pos Pondok Angin. Di pos inilah mereka mulai merasa aneh dan merasakan gangguan-gangguan kecil. Tepat jam 8 malam, Mas Bedu sudah tertidur pulas, sedangkan Mas Heri masih di depan tenda merokok, ngopi dengan melihat view malam Gunung Raung. Selang beberapa menit, Mas Heri mendengar suara-suara jeritan, cuman agak samar. Jadi Mas Heri menghiraukan itu. Mas Heri berpikir positif, hanya berpikir itu angin yang terlalu kencang. Cuman makin kesini suara itu makin keras, dan sampai Mas Heri masuk ke tenda pun suara itu seperti pas di pinggir telinga Mas Heri. Akhirnya Mas Heri terbangun, duduk terdiam karena benar-benar tidak bisa tidur, sedangkan Mas Bedu sudah tertidur pulas sejak jam 8 malam. Akhirnya Mas Heri melakukan aktivitas seperti main HP, merokok, ngopi, sambil menunggu suara-suara itu benar-benar hilang. Untungnya di sini Mas Heri bukan penakut. Jadi ketika mendengar seperti itu, dia hanya santai dan dia hanya bilang bahwa dia hanya ingin melakukan pendakian, tidak ingin mengganggu, tidak ada unsur untuk merusak. Keesokan harinya mereka berdua bangun sangat pagi, sekitar pukul 4:30. Mereka siap-siap untuk summit, menyiapkan logistik ringan, camilan, air terutama, dan peralatan lainnya yang mendukung untuk dibawa. Sedangkan seperti tenda, carrier, alat-alat yang berat itu ditinggal di pos Pondok Angin. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan untuk summit ke Puncak Raung. Di tengah-tengah perjalanan, Mas Heri merasa tubuhnya drop, lemah, seperti kekurangan air. Akhirnya langkah Mas Heri dan Mas Bedu terpaut jauh. Mas Bedu sudah sampai di Puncak Raung, sedangkan Mas Heri masih belum. Selang setengah jam akhirnya Mas Heri menyusul. Akhirnya mereka berdua sampai di Puncak Raung. Seperti biasa, seperti halnya pendaki lain, mereka berdua menikmati view kaldera Raung yang sangat indah, dan mereka dokumentasi, foto, video. Setelah itu pukul 10:30 siang mereka memutuskan untuk turun dari Puncak Raung menuju ke pos Pondok Angin. Pada hari itu juga mereka memutuskan untuk langsung turun dan sampai di base camp posko pendaftaran. Setelah mereka turun dari Puncak Raung dan sampai di pos Pondok Angin, mereka cepat-cepat packing dan menata logistik peralatan mereka, dan mereka langsung memutuskan untuk turun. Langkah demi langkah mereka lalui dengan santai, pos demi pos mereka lewati dengan normal, aman, dan tiba-tiba di tengah-tengah mereka turun, Mas Bedu akhirnya merasa sangat kelelahan. Muka Mas Bedu menjadi agak kebiruan karena dehidrasi, sedangkan air yang mereka miliki sudah benar-benar habis. Mereka beristirahat di pos Pondok Sumur, pos pertama. Sedangkan Mas Heri baru ingat bahwa jarak pos Pondok Sumur menuju ke batas perkebunan warga itu memakan waktu yang lumayan lama. Sedangkan air dan makanan mereka sudah menipis. Jadi Mas Heri memutuskan untuk berjalan lebih awal, lebih cepat daripada Mas Bedu, dan berinisiatif untuk meminta air di warga sekitar ketika sampai di batas perkebunan warga. Mereka melanjutkan perjalanan lagi, mereka santai, sedangkan Mas Bedu sudah mulai lelah dan lesuh
langkahnya juga mulai berat. Singkat cerita, jam 4:30 Mas Heri sampai di batas perkebunan warga dan melihat ternyata bapak-bapak ojeknya sudah standby di sana sejak 3:30. Akhirnya Mas Heri langsung minta air ke bapak-bapak ojek ini. Ternyata bapak-bapak ini tidak membawa air, sedangkan Mas Heri khawatir dengan keadaan Mas Bedu yang mengalami dehidrasi. Ternyata selang 20 menit Mas Bedu menyusul dan sampai di tempat penjemputan ojek, yaitu batas perkebunan warga. Akhirnya mereka langsung naik ojek dan turun ke posko pendaftaran. Mengingat keadaan Mas Bedu sudah mulai kekurangan air dan dehidrasinya sangat tinggi. Sampai di posko pendaftaran, akhirnya mereka langsung meminta air ke pihak posko dan akhirnya diberi. Mereka juga langsung makan berat karena dari turun dan sampai di posko pendaftaran ini mereka belum makan berat, hanya makan makanan ringan seperti camilan. Karena tidak mau berlama-lama, Mas Heri dan Mas Bedu ingin memutuskan langsung turun ke kota dan langsung balik ke Jakarta. Cuman mereka diingatkan oleh si ibu-ibu ini, penjaga posko pendaftaran, bahwa untuk jam segini, jam 6 maghrib, itu tidak ada mobil pick up untuk turun ke kota. Akhirnya mereka berdua diberi saran untuk menunggu sampai esok hari, istilahnya menginap di posko pendaftaran. Dan mereka berdua mengiyakan karena tidak ada jalan keluar lain selain menunggu. Mereka berencana untuk membangun tenda di depan posko pendaftaran. Namun dari pihak penjaga posko pendaftaran ini, mereka memberikan tempat satu rumah yang tidak berpenghuni untuk ditempati Mas Heri dan Mas Bedu. Tanpa pikir panjang, daripada Mas Heri dan Mas Bedu membangun tenda, akhirnya mereka mengiyakan untuk menginap di rumah kosong itu. Setelah sampai di depan rumah, melihat keadaan rumah yang tidak terawat, usang, dan kotor, mereka bimbang berpikir kalau apakah rumah ini layak ditempati. Setelah pintu itu dibuka dan melihat keadaan di dalam rumah itu ternyata tidak begitu kotor dan masih layak untuk ditinggali, akhirnya mereka mengiyakan dan menerima kunci dari ibu-ibu penjaga posko pendaftaran. Dalam rumah itu terdapat barang-barang kuno dan barang-barang aneh yang baru pertama kali dilihat oleh Mas Heri dan Mas Bedu, termasuk dipan tempat kasur tidur mereka itu sangat kuno. Almarinya juga zaman-zaman dahulu. Jadi aura dan hawa rumah tersebut makin terasa suramnya, makin terasa mistisnya. Akhirnya mereka bersih-bersih, sapu, dan mereka menata barang-barang mereka. Dan Mas Heri berkata kepada Mas Bedu, "Kita tidur di kamar atau di dipan?" Mas Bedu menjawab, "Kita tidur di sini aja," sambil menunjuk ke ruang tamu yang di sana hanya ada kursi panjang dan lemari kaca. Akhirnya mereka berdua menggelar matras dan sleeping bag mereka dan mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Karena melihat hawa dari kamar dan dipan itu kurang enak, kata Mas Bedu. Setelah mereka menata peralatan mereka dan mereka rebahan sambil bercerita soal pendakian mereka yang kemarin. Soalnya waktu di pos Pondok Angin yang Mas Heri mendengar suara-suara jeritan itu, Mas Heri belum menceritakan kepada Mas Bedu karena takut mengganggu pikiran Mas Bedu. Jadi Mas Heri memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Mereka cerita santai, akhirnya
Mas Bedu dan Mas Heri mulai terlelap tidur. Tiba-tiba pukul 11:30 malam, akhirnya Mas Heri terbangun karena kaget mendengar suara bising, suara orang ngobrol. Seperti orang yang ngobrol ini di depan teras. Akhirnya Mas Heri bangun, duduk, dan menunggu suara orang ngobrol itu. Dan ketika ditunggu, ternyata suara itu hilang seketika dan menjadi hening. Mas Heri berpikir bahwa itu orang sekitar. Jadi Mas Heri memutuskan untuk tidur. Belum sampai tertidur, suara itu muncul lagi, lebih keras. Ditambah lagi suara cewek ketawa. Akhirnya Mas Heri terbangun lagi, duduk. Suara itu pelan-pelan menghilang. Karena Mas Heri penasaran, akhirnya Mas Heri keluar, duduk di depan teras sambil ngerokok, sambil nunggu suara itu. Karena Mas Heri berpikir kalau ada suara pasti ada orang. Setelah 15 menit kurang lebih dan Mas Heri sudah menghabiskan 1 batang rokok, suara itu tak kunjung keluar. Akhirnya Mas Heri kembali masuk ke dalam rumah dan memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Selang setengah jam, Mas Heri tidak bisa tidur karena suara itu makin kencang dan suara tertawanya makin cekikian. Akhirnya Mas Heri terbangun sambil berteriak karena mungkin Mas Heri ngerasa itu mengganggu tidurnya Mas Heri. Akhirnya Mas Heri terbangun, duduk, dan Mas Heri ngomong dalam hati bahwa mereka berniat hanya untuk numpang tidur dan tidak ada niatan sedikit pun untuk mengganggu. Di situ Mas Heri mulai sedikit ketakutan. Akhirnya Mas Heri membangunkan Mas Bedu. Bang Bedu, bang, bangun bang. Akhirnya Mas Bedu bangun dan berkata, "Ya bang, kenapa bang?" "Temenin gua gak bisa tidur." Akhirnya mereka keluar di teras, ngeluarin nesting untuk masak air, untuk membuat kopi. Akhirnya mereka ngobrol dan Mas Heri tidak menceritakan kejadian barusan karena waktunya masih 1:30 malam. Jadi kurang pas untuk bercerita di jam-jam seperti itu. Setelah ngopi santai dan ngobrol ringan, mereka memutuskan untuk kembali ke dalam. Sekitar jam 3:30 mereka akhirnya memutuskan untuk tidur. Dan keesokan harinya mereka bangun jam 7 dan prepare packing, siap-siap untuk pulang. Di tengah-tengah packing itu Mas Heri bercerita kepada Mas Bedu, "Bang, lu tahu nggak kenapa gua bangunin lu tengah malam?" "Iya bang, kenapa bang?" "Kok lu nggak bisa tidur?" katanya. Akhirnya Mas Heri bercerita kalau semalam itu ada gangguan-gangguan kecil, suara-suara. Dan Mas Bedu nggak percaya, soalnya Mas Bedu nggak merasakan gangguan itu. Mas Bedu berkata, "Palingan orang-orang sekitar. Emang nggak lu cek ke depan?" Mas Heri menjawab, "Udah, gua udah cek ke depan, teras, kanan kiri, emang sepi, nggak ada orang. Gue juga udah habis 1 batang rokok, nunggu keluar suara itu lagi. Ternyata masih nggak ada." Akhirnya Mas Bedu juga kebingungan. Kenapa dari kemarin yang merasakan gangguan itu hanya Mas Heri, sedangkan Mas Bedu enggak. Setelah mereka selesai packing, akhirnya mereka menyerahkan kunci rumah itu ke ibu-ibu penjaga posko pendaftaran sambil berkata bahwa mereka berdua akan pulang hari ini. Di tengah-tengah mereka ngobrol, karena rasa penasaran Mas Heri belum hilang, akhirnya Mas Heri menanyakan dan bercerita kepada ibu-ibu penjaga posko pendaftaran itu bahwa Mas Heri diganggu suara-suara cewek ngobrol dan suara-suara cekikian.
Ibu-ibu penjaga posko itu seperti santai menjawabnya. Emang udah biasa, Mas. Jangan kaget. Sering kok pendaki yang nginep di sana mengalami gangguan tersebut. Emang tengah malam dia suka muncul, kata si ibu-ibu penjaga posko pendaftaran itu. Mas Heri dan Mas Bedu bingung, dia yang dimaksud ibu-ibu ini siapa? Akhirnya ibu penjaga posko pendaftaran itu menceritakan semuanya soal rumah itu, yang dimana dulunya rumah itu dihuni oleh keluarga Belanda yang memang perlakuan keluarga Belanda itu ke masyarakat sekitar semena-mena, dan akhirnya keluarga itu dibunuh oleh masyarakat sekitar dengan cara dipasung, dan katanya mayatnya dimakamkan di posko Pondok Mayit. Mungkin itu asal-usul dari nama pos Pondok Mayit. Setelah mendengar cerita dari ibu itu, akhirnya Mas Heri menyimpulkan bahwa mungkin asal-usul dari penamaan pos Pondok Mayit itu berasal dari sini. Dan rasa penasaran dari Mas Heri dan Mas Bedu itu pun sudah hilang. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke Jakarta. Pendakian ini dinilai sukses oleh Mas Heri karena memang tidak ada hambatan apapun, dan mereka hanya mengalami gangguan-gangguan kecil. Jadi mereka kembali ke Jakarta dengan selamat. Itulah cerita dari Mas Heri Bolot, seorang pendaki pencinta alam dari Jakarta. Dan cukup sampai di sini episode kisah pendakian ini. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman mistis pendakian, bisa hubungi kami dan bisa menceritakan atau datang ke sini untuk menceritakan cerita mistis pendakian kalian. Untuk menghubungi kami, kalian bisa lihat di deskripsi. Di situ ada Instagram dari kami. Dan sekian dari saya.